itu datang bawa beras waktu itu, bawa beras sama pakaian, mungkin maksudnya mau nyogok saya kayak gitu ya. Itu dibayar 300 NT, saya suruh kerja selama 2 jam. Waktu Pak Bos pulang itu saya langsung ngomong ke Pak Bos kalau saya nggak mau kerja di tempat pacarmu. Saya今天礼拜一都不开门了啦。阿公要买什么？那个是在前年买的，前年都每天都开门啊。晚上我帮你买好不好？现在有老板不在家，我不敢出去，好不好？没有几天了，也有痰，也有咳嗽。不是每天咳嗽吗？昨天开始。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya baru selesai nyuci teman-teman. Ini nyuci baju saya sendiri, tapi ternyata gluduknya sudah gembleger. Dan ini bajunya Simbah sama Pak Bos belum tak cuci. Mbak-mbaknya sak ndayak terus gluduknya gembleger. Tapi biasanya ada gluduk itu tidak jadi hujan. Seperti kata pepatah zaman dulu, kalau gede gluduknya itu biasanya udannya tidak jadi. Seperti itu. Moga-moga saja ya. Ini baju saya mau tak jemur, sedangkan ini cuciannya Simbah kayak sak gunung Dayak ini. Ini baju saya tak geser dulu ke sana. Terus ini punyanya Pak Bos ndak ketara rai saya, sebentar tak benakkan. Nah, sudah. Ini bajunya Pak Bos sak keranjang. Terus ini bajunya Simbah, yo sak keranjang. Gak, ini satu bak. Sebelum kalian berkomentar, Mbak keranjangnya Pak Bos kok boloten ya, nggak pernah dicuci ya? Yalah, sebelum kalian komentar seperti itu, tak jelaskan ini keranjangnya memang sudah begini sebelum saya datang. Dan ini sudah pernah tak gosok tapi tidak tedas. Mungkin karena bolotnya itu sudah terlalu nemplok bertahun-tahun, jadinya nggak bisa diatasi. Ini bajunya tak pilih ya, yang kira-kira rempi gitu atau yang ada talinya gitu harus dimasukkan ke kantong cuci. Gak bisa dicemplungkan seperti itu langsung. Kalau yang biasa-biasa, keringetnya Pak Bosku ambune. Kalau di sini sabunnya itu pakai sabun cair gini, harus ditakeri. Ini mesin cucinya otomatis ya, jadi sudah bisa menakar sendiri. Tinggal pencet-pencet gitu aja. Alhamdulillah di sini itu saya nyucinya pakai mesin cuci, jadi peningkatan karena di majikan saya yang sebelumnya itu saya nyucinya pakai tangan, jadi ngucek. Tidak peduli musim panas ataupun musim dingin ya, pokoknya ngucek gitu aja. Baju saya sama bajunya nenek yang tak jaga karena majikannya itu nyucinya di mesin cuci, kadang di laundrykan kayak gitu. Wes, kalau pas musim dingin ya kalian tahu sensasinya air di musim dingin itu seperti apa ya. Wes, kalian banyu di bak itu cemplongkanlah 1 pickup es batu ya, kurang lebih seperti itu rasanya. Jadi tangan itu sampai kebas, sampai saking ademnya ya teman-teman, saking ademnya itu sampai kebas gitu.
Alhamdulillah sekarang kenaikan. Jadi kalau dibandingkan sama Mbak TKW yang sana enak, kamu nyucinya pakai mesin cuci, si Anan tuh sama itu ngucek. Wes tahu, saya sudah bersih rumah 3 rumah, satu rumahnya 4 lantai, jadi saya bersihin 3 rumah, satu rumah 4 lantai. Wes tahu. Kemudian tangganya atau lantainya itu kalau majikan saya yang dulu ngeceknya itu tisu digosokkan seret gitu ya. Walaupun sudah dipel, walaupun sudah dilap, kadang itu kalau digosok tisu itu masih kotor, masih ada item-itemnya, itu suruh baleni. Wes tahu. Jadi nggak usah dibanding-bandingkan ya, karena saya bekerja di Taiwan ini bukan sehari, 2 hari, 3 hari, teman-teman saya ya lumayan lama. Jadi waktu saya pertama kali datang ke sini itu saya juga kaget karena kondisi rumahnya seperti ya mohon maaf kotor, berdebu dan lain sebagainya. Tapi karena di job list saya itu dulu keterangannya itu baru pertama kali ngambil TKW, jadi saya mungkin karena mereka semua nggak ada yang bantuin bersihin ya, kali kira-kira seperti itu. Tapi begitu saya masuk kamar, saya menemukan tulisan bahasa Indonesia, berarti sebelum saya itu berarti ada mbak-mbak Indonesia karena sudah ninggalin tulisannya seperti itu ya. Terus kemudian saya itu gumun, kalau ada Mbak Indonesia, kalau ada TKW-nya kenapa sampai kotor seperti ini? Tapi setelah beberapa bulan saya tinggal di sini, akhirnya saya mengetahui kenapa bisa sampai sekotor itu. Karena saya sekarang juga seperti itu. Jadi kalau kalian tidak tahu, lebih baik diam. Lawang panasnya itu ngemplak-ngemplak seperti ini kok gluduknya gembleger ya. Padahal nggak ada mendung loh. Tutorial mepe baju. Bah. Saya sudah selesai menjemur pakaian ya, tutorial menjemur pakaian ya seperti itulah, kurang lebihnya masih sama gerakannya, belum ada yang berubah. Saya mau sedikit cerita tentang majikan saya yang dulu. Kenapa saya bisa pindah? Saya pindah itu finish ya, jadi saya bukan putus kontrak tapi finish kontrak sudah 3 tahun. Kalau sudah 3 tahun kan bebas menentukan mau tetap bekerja di majikan yang sama atau mau pindah. Saya memutuskan pindah karena yang pertama alasannya capek pindah-pindah. Jadi majikan saya itu dulu 3. Saya jaga nenek umur 99 tahun, jadi saya itu bukan pertama kalinya jaga lansia umurnya hampir 100 tahun atau 100 tahun lebih, itu bukan pertama kalinya. Saya jaga nenek, nah nenek ini nggak punya rumah, jadi tinggalnya itu digilir di 3 rumah anaknya, makanya setiap bulan itu saya pindah majikan, pindah rumah. Jadi setiap anaknya ini rumahnya itu gede-gede semua karena saya tinggal di kampung, tinggal di tempat yang desa gitu loh, tinggal di Nantau saya dulu. Dan rumah di sana itu gede-gede, halamannya luas gitu, masih punya kebun, punya panenan kayak gitu, dan setiap bulan itu saya pindah-pindah. Satu rumahnya itu semuanya 4 lantai. Jadi ya bisa dibayangkan kan kalian, saya tuh jaga nenek terus harus bersihkan 3 rumah dengan 4 lantai gitu. Majikan itu baiknya Masya Allah baik sekali, jadi mereka itu tidak membiarkan saya mengeluarkan uang untuk makan. Jadi segala kebutuhan saya itu dipenuhi, mulai dari kebutuhan mandi, sarapan, kopi, gula, makanan, sayur, semuanya itu dicukupi. Jadi saya kalaupun ngeluarin uang itu dulu tuh cuman buat beli pulsa internet, karena sebenarnya sudah disediakan wifi ya, sudah disediakan wifi, tapi kan saya setiap hari itu ngajak simbahnya tuh jalan-jalan pagi sama sore gitu toh, dan itu kalau di luar kan nggak ada wifi-nya, jadi tetap harus beli. Jadi saya itu dulu pengeluarannya itu cuma 1000 NT per bulan teman-teman, karena semuanya sudah di cover sama majikan. Makanya dulu di kontrak pertama itu alhamdulillah saya bisa beli tanah walaupun sacuil ya gitulah, pamer saya pamer, orang ngono ku diarani jare mulih kalungan kumplung ya toh. Nah, kenapa saya pindah itu karena saya capek pindah-pindah majikan itu, dan ya kayak gitu. Dulu itu tinggalnya di gunung, mau ke 7-Eleven, mau ke pasar, mau kemana-mana itu jauh banget. Kalau libur itu waktunya cuman habis untuk
perjalanan. Jadi perjalanan dari rumah majikan ke stasiun kereta terdekat itu 1,5 jam. Kalau PP sudah 3 jam, jadi sudah buang waktu 3 jam untuk perjalanan. Jadi libur itu kesel, kesel ning dalan tok saya itu. Terus ya pengen cari pengalaman saja, pengen cari maksudnya ya pengen golek suasana baru gitu loh. Majikan sama saya alhamdulillah baik sampai sekarang itu kita masih sering bertanya kabar, tapi saya juga membatasi diri karena ya jagani perasaan mbaknya yang ada di sana yang gantiin saya itu yo ben ora piye yo ben ora dikira ganggu gitu loh ya. Arang kading mereka tanya kabar saya, kalau mereka tanya kabar saya baru balas. Kalau mereka nggak duluan tanya atau gimana gitu, saya nggak pernah menghubungi ya. Saya jaga perasaan mbaknya yang ada di sana kayak gitu. Dulu itu di sana ditanamin karena di desa mereka punya tanah yang luas, cabe, bawang merah, bawang putih, kacang panjang, tewel itu nangka muda, pokoknya nangka, wit nangka, itu semuanya itu ditandurkan teman-teman. Sayur yang kesukaan saya itu ditandurkan, jadi saya nggak pernah beli karena ya tanahnya luas, jadi mau nandur apa aja itu ada, nandur apa aja itu sudah ditandurkan sama majikan karena majikan itu semuanya udah pensiun gitu. Jadi untuk kegiatan sehari-harinya itu bercocok tanam, nandur gitu. Untuk buah sayur sembarang dengah itu tidak pernah beli. Pindah di dalam karena saya nyambi masak sayurnya Simbah. Ya Allah, ini keringetku sampai derodosan kayak gini. Ini padahal cuma jemur baju kayak gitu. Kemarin dikomentari katanya itu saya sama mas kameramen itu baru keluar hotel terus keramas, rambutnya masih basah. Terus saya itu bingung ya, perasaan rambutku kering kok dibilang habis keramas. Tak tonton lagi videoku, tak teliti satu-satu, ternyata apa, mas kameramen. Terus aku bilang sama mas kameramen, ternyata dia itu pakai minyak rambut ya teman-teman, pakai minyak rambut terus kenaan keringet, jadi kan tambah klimis kayak gitu. Itu katanya dibilang keluar dari hotel keramas. Ya memang semua orang memang dikaruniai otak ya, tapi tidak semua orang bisa menggunakan otaknya. Padahal di seluruh hotel, saya rasa ya di seluruh hotel, karena saya juga pernah menginap di hotel dulu zaman SMA study tour ke Bali, itu pasti disediakan hair dryer. Jangankan di hotel, di rumah majikan pun ini saya disediakan hair dryer. Jadi tidak sampai rambut itu tidak sampai ure-ure teles itu tidak sampai seperti itu, selalu dikeringkan. Oh eneng metu ke hotel sik keramas lho. Alah. Jadi saya lanjutkan cerita tentang majikan yang dulu. Kenapa saya pindah itu ya karena saya capek pindah-pindah majikan ya, setiap bulan itu boyongan, jadi usung-usung baju gitu loh. Kayak orang minggat kalau menurut saya. Terus ya capek bersihin rumahnya. Dulu itu sampai pagar itu karena saya datangnya 3 bulan sekali kan ya, datang ke setiap rumah itu datangnya 3 bulan sekali. Itu saya harus gosok pagar, gosok lantai, kan lantainya teras halaman itu juga harus digosok karena lumutan, karena kudanan itu kan jadi ada lumutnya, itu digosok. Terus temboknya itu juga digosok. Itu capek banget saya. Harus jaga lansia, bangunnya jam 4 pagi. Wah, itu yang tidak sanggup saya. Kadang jam setengah 4 itu bangun. Karena kalau pas musim panas sih oke-oke saja, karena jam segitu tuh kalau musim panas itu sudah terang ya. Tapi kalau pas musim dingin, Masya Allah, demi sampai neretek nih untuk teman-teman. Poh, tenan. Karena jam segitu itu harus ngajak mbahnya jalan-jalan ya. Mbahnya itu kalau pagi jalan-jalan itu tidak mau terkena sinar matahari. Jadi harus pagi-pagi buta banget itu keluar jalan-jalan. Terus kalau mau kemana-mana itu nggak punya teman juga, karena ya tinggal di gunung ya, tangga-tangganya itu tidak ada yang orang Indonesia, adanya itu orang mana ya, orang Vietnam kalau nggak salah itu ya, kurang lebihnya orang Vietnam kalau nggak orang Filipina, saya lupa. Pokoknya orang Indonesianya nggak ada. Tapi setelah saya di sana sekitar berapa ya, 1,5 tahun itu baru ada orang Indonesia, baru ada teman. Karena diajak mbahnya dolan ke tempat temannya, dan temannya itu punya TKW Indonesia, kurang lebihnya seperti itu. Dulu di majikan saya yang dulu tuh saya sayur buah tidak pernah beli karena sudah dicepakkan, sudah ditandurkan, dan di sini semuanya saya beli sendiri. Kewaliannya ya. Dulu di majikan yang dulu saya nyucinya pakai tangan, sekarang pakai mesin cuci. Dulu saya kalau libur susah, sekarang kalau libur gampang karena transportasinya maknyuk sudah ada. Dulu saya harus bangun jam 3:30 pagi, jadi sebelum subuh itu saya harus bangun ngajak mbahnya jalan-jalan. Kalau sekarang beduk derendeng itu baru keluar ngajak mbahnya jalan-jalan. Jadi waliannya teman-teman, selalu ada harga yang dibayar. Nggak mungkin kita itu kerja ikut orang itu enak jalannya mulus, itu nggak mungkin, pasti ada rintangannya.
Videonya disambung di sini ya teman-teman semuanya. Hari ini hujan. Alhamdulillah, untungnya kemarin saya itu sudah mepek lambi. Jadi saya tidak sampai kehabisan baju. Ini tadi saya sudah dari Melanglang Buana mencari kitab suci ke Gunung Huokuo. Ke pasar maksud saya. Ke pasar sama ke supermarket. Sekarang aku mau masak, ini ada tugelan pare. Kemarin ini tak masak sama daging babi cincang, hari ini tak masak sama tulang iga babi. Jadi hari ini tak masak sup, kemarin dimasak sama itu daging babi cincang yang tak bumboni kecap asin sama sedikit garam dan telur dan tepung tapioka. Ini tak kerok dalamnya. Ini sudah tak cuci ya. Ini tak irisi besar-besar kayak gini karena mau di sup. Yura besar-besar banget sih ya, sedengan ya. Dan seperti biasa hari ini masak sayur keramat lagi. Pokoknya tidak pernah gang ini, siang malam pokoknya harus ada. Aku sudah selesai masak, Simbahnya sudah makan, kemudian beliau sekarang tidur ya teman-teman. Konten kita kali ini, konten saya maksud saya konten saya kali ini itu bukan bermaksud untuk membandingkan antara majikan yang lama atau majikan yang baru, bukan. Saya sekedar sharing atau bercerita tentang pengalaman saya bekerja di Taiwan kayak gitu ya. Semoga bisa diambil manfaatnya, semoga bisa diambil hikmahnya. Jadi yang baik diambil, yang jelek ya dibuang ya. Yang kira-kira jelek ya nggak usah diambil, yang baik diambil gitu aja. Karena kita bekerja di sini itu ya selalu ada plus minusnya, selalu ada tantangannya masing-masing, selalu ada enak dan nggak enaknya masing-masing. Nggak mungkin di satu majikan itu enak banget, terus di majikannya lain nggak enak banget, itu nggak mungkin. Pasti ada enak dan nggak enaknya. Dan mitosnya di Taiwan itu kita dapatnya majikan yang bagaimana itu biasanya tergantung dengan amal perbuatan kita. Katanya tuh seperti itu mitosnya. Yang jadi cerita di kalangan para TKI atau TKW di Taiwan itu ya kayak gitu. Kita bagaimana pas perbuatan kita pas di PT itu nanti dapatnya majikan ya kayak gitu. Misal kalau di PT itu suka, mohon maaf, muka 2, muka 1 aja skincare-nya mahal, ini malah muka 2. Ya muka 2 maksudnya di depan beda, di belakang beda gitu loh ya. Terus kemudian suka menjilat, maksudnya itu bukan menjilat es krim. Kalau menjilat es krim enak ya, suka apa ya gitulah. Kalau bahasa Jawanya golek rai gitu, golek rai, suka mengadu ngelek kancane di depan staff atau di depan guru-gurunya atau di depan intinya ya begitulah ya, teman-teman paham kan. Itu biasanya nyampe sini itu dapatnya majikan yang amit-amit jabang bayi, pokoknya gilani sekali, pekerjaannya susah, kebanyakan itu terus pokoknya tantangannya wabot gitulah, katanya seperti itu. Tapi ya mboh tenan orangnya saya nggak tahu, karena alhamdulillah selama saya di Taiwan ini saya dapat majikan, dapat pasien ya yang alhamdulillah baik ya. Walaupun kadang-kadang mbahnya itu rodok ngeselin, kadang-kadang ngelapor nih Pak D, tapi di luar itu kan mbahnya itu sama saya itu baik banget kan ya sering ngasih tips. Terus ya wes begitulah, namanya juga orang pikun ya wes pokoknya ngono kuwi kan. Untuk teman-teman yang berkomentar mungkin uangnya yang hilang itu uang yang diberikan ke saya itu ya, itu bukan itu uang tuh ya, lawan cai cia, ada telepon. Uang yang hilang itu yang dimaksud Simbah itu uang dolar, jadi bukan uang Taiwan. Kan yang diberikan ke saya itu uang NT, uang Taiwan kayak gitu. Yang diomong di Simbah itu uang dolar, jadi US dollar itu loh, uang Amerika gitu. Yang hilang itu katanya itu, dan saya kan nggak pernah dikasih uang dalam jumlah segitu sama Simbah.
gitu beda wis pokoknya wis lah wis jangan bahas perkara duit lagi ya wis tutup buku perkara duitnya wong majikan saja tidak membahas itu. Dan perkara Simbah sering ngasih saya uang itu anak cucunya semuanya tahu teman-teman, karena Simbah itu cerita, Simbah itu ngomong karena saya itu merawat Simbah itu dengan baik katanya, dengan penuh perhatian katanya kayak gitu, makanya mbahnya itu sering ngasih tips kayak kita tuh itian kayak gitu loh, maksudnya kasih duit agak banyakan dikit kayak gitu Simbah itu cerita ke anak cucunya, dan mereka itu gak ada masalah, jadi kalian jangan kepanasan, jangan kobongan, oke? Oh ya, saya mau cerita dulu sebelum saya masuk ke sini itu sudah diwanti-wanti sama agent, karena Simbah dulu kan ada anaknya Simbah yang nomor 3 itu mohon maaf ada kelainan gitu loh yo, itu saya nggak boleh ngurusin itu karena ada orang yang khusus jagain dia kayak gitu loh. Saya wes gak usah ngurusin dia, gak usah, aku disuruh fokus sama Simbah. Pun bersih-bersih rumah itu juga semampunya. Yang penting nomor 1 itu Simbahnya aman, jangan sampai jatuh, jangan sampai terpleset, jangan sampai ginia seperti itu. Jadi fokusnya itu cuman Simbah, yang lainnya itu nomor swidak rolas kayak gitu teman-teman. Terus kemudian waktu saya pertama kali datang ke sini, tak pikir kan di kontrak kerja saya itu keterangannya itu saya pertama kali majikan saya itu pertama kali ngambil TKW kayak gitu kan ya. Tak pikir beneran kayak gitu. Setelah nyampe sini kan ada tulisan bahasa Indonesia toh. Berarti kan artinya sebelum saya datang ke sini sudah ada mbak-mbak TKW yang lain. Nah, itu waktu saya buang sampah, dulu saya buang sampahnya di pinggir jalan yang sana, bukan yang sebelah sini. Itu diceritani sama mbak-mbak ya tetangga itu kan ada orang Indonesia ya, dia ya TKW sama kayak saya kayak gini, bercerita katanya sebelum saya ini itu sudah ada beberapa yang tinggal di sini tapi nggak ada yang betah, paling lama itu 1 tahun, itu paling lama, atau malah mungkin nggak ada setahun ya, malah ada yang sampai kabur juga katanya seperti itu ya. Mungkin mereka nggak sanggup mengatasi mbahku mungkin ya, dan yang sanggup cuman saya aja, makanya saya sering dikasih tips kayak gitu. Terus waktu saya pertama kali datang ke sini, karena saya sudah diwanti-wanti sama agent kayak gitu ya, saya suruh fokus sama mbahnya. Itu suatu malam itu ada orang ngebel. Waktu itu Pak Bos masih bekerja ya, masih kerja, jadi beliau nggak di rumah. Terus waktu itu ada orang ngemencet bel pintu, cewek. Kata Simbah itu pacarnya Pak Bos, tapi pacar beneran atau bukan ya saya kurang tahu kan, karena ya mbah kui yo sosok ngerti sosok enggak kayak gitu. Itu datang bawa beras, waktu itu bawa beras sama pakaian, mungkin maksudnya mau nyogok saya kayak gitu ya. Katanya kamu ada orang baru gitu, katanya itu mau nengok saya sama Simbah, katanya itu kan karena saya baru datang itu mau nengok, pengen ngerti saya kayak gitu loh, katanya seperti itu. Terus kemudian di akhir cerita setelah ngobrol ngalor ngidul ngitan ngulan sama Simbah, si ibu-ibu ini ya, karena ya sudah ibu-ibu sih ya, mungkin usianya sudah 40-an atau 50-an ke atas gitu, itu ngomong sama saya disuruh kerja di tempatnya kayak gitu. Saya disogok baju sama beras tadi, suruh kerja ke tempatnya beliau setiap hari Sabtu sama Minggu. Jadi suruh bersihin kamar sama kamar mandi, pokoknya disuruh bersihin rumahnya kayak gitu selama 2 jam. Kemudian saya dibayar 300 ente itu 150.000. Jadi setiap kali saya ke sana itu dibayar 300 ente. Saya suruh kerja selama 2 jam pas mbahnya tidur. Jadi saya waktu istirahat mbahnya tidur itu saya disuruh ke sana buat bersih-bersih, buat ngerapiin beres-beres di rumahnya kayak gitu loh. Terus saya waktu itu cuma bilang iya kayak gitu toh. Tapi dalam hati saya itu emoh wegah gitu loh. Saya sudah diwanti-wanti agent seperti itu ya, jangan sampai meninggalkan Simbah, jangan sampai Simbah jatuh dan lain sebagainya. Kemudian ada orang datang nyuruh saya kerja di tempatnya, ya saya wegah no. Terus kemudian waktu Pak Bos pulang itu saya langsung ngomong ke Pak Bos kalau saya nggak mau kerja di tempat pacarmu, saya bilang seperti itu. Terus Pak Bos tanya kenapa memangnya kan kayak gitu toh. Saya bilang itu bukan pekerjaan saya bilang seperti itu bukan pekerjaan saya. Terus nanti kalau pas saya tinggal kerja di sana, Simbahnya sendirian di rumah, nanti kalau ada apa-apa siapa yang mau disalahkan, saya bilang seperti itu. Terus kemudian Pak Bosnya ketawa, hehehe, ketawanya itu ketawa kecut gitu loh. Ketawa hambar gitu, ketawa yang ya formalitas seperti itu. Terus kemudian ya
Saya nggak pernah disuruh datang ke sana, dan setiap kali pacarnya Pak Bos ke sini ya lihat muka saya nggak mau wongnya. Buang muka. Ya wes lah, begitu cerita saya kali ini ya teman-teman. Itu tidak ada maksud membandingkan atau bagaimana, saya cuma sekedar sharing gitulah. Oke, sampai ketemu di lain video. Semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu, amin. Semoga hatersnya juga sehat selalu, amin. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau makan dulu di panganan saya ini tadi masak terong sama tahu sama ayam.